Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Asmaul Husna beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan satu kajian yang bertema fikih kurban dan metode penyembelihan secara Islami. Juga tentunya kepada jamaah sekalian yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kehadiran kita, keberadaan kita dalam rangka berthalabul ilmi akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema tentang fikih kurban dan metode penyembelihan secara Islami. Kenapa ini menjadi satu kajian yang penting untuk disampaikan dan paling tidak bisa dipahami harusnya oleh seluruh umat Islam, karena di dalam menjalankan salah satu ibadah yaitu ibadah kurban, jangan sampai ibadah tersebut masih melanggar daripada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Dari pemaparan materi ini insya Allah kita akan mendapatkan yang pertama, memahami konsep penyembelihan yang halal dalam Islam, kemudian dapat membedakan antara sembelihan yang halal dan yang tidak halal. Itu sangat penting karena merupakan pengaruhnya adalah apa yang akan kita makan atau yang akan kita konsumsi. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha ala nusubi wa tastaqsimu bil azlam, yang artinya diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Pengertian bangkai di sini binatang yang tidak disembelih dan darah, ya, dan yang keluar mengalir, daging babi. Pengertian daging di sini semua unsur yang terdapat di dalam babi. Jadi jangan sampai ada orang yang memelesetkan, yang diharamkan dagingnya, Pak. Jadi kalau kupingnya boleh, gitu.
buntutnya boleh ya. Jadi pemahaman daging babi di sini adalah semua unsur yang terdapat di dalam babi itu haram. Dan binatang-binatang yang disembelih karena selain daripada Allah atau bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk, misalkan ada dua binatang berkelahi, kambing dengan kambing, yang satu tewas dalam perkelahian, maka itu tidak boleh dimakan. Dan yang mati dimakan binatang buas. Jadi kalau ada binatang buas memangsa binatang mangsaannya, yang dimangsa itu sebenarnya adalah binatang yang halal, tetapi karena matinya dimakan oleh binatang buas, maka binatang tersebut tidak boleh dimakan, kecuali yang sempat disembelih. Mungkin nanti ada bahasan berikutnya mengenai kondisi-kondisi tertentu di mana binatang itu dalam kondisi darurat bisa dilakukan penyembelihan walaupun tidak benar-benar melalui atau sesuai dengan metode yang islami. Dan juga binatang yang disembelih atas nama berhala. Nah, ini kita harus hati-hati, Pak. Di zaman sekarang masih ada di daerah-daerah tertentu ketika sekelompok masyarakat misalkan membangun jembatan atau membangun gedung, itu dipotong seekor kambing atau sapi, kepalanya ditanam ya di sekitar bangunan atau dekat jembatan dengan tujuan agar bangunan tersebut kokoh, atau di sekitar bangunan yang ditanam kepala binatang tersebut bisa terhindar dari bahaya dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan satu pemahaman jahiliyah, oleh karena itu harus kita hindarkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita semua sudah mafhum bahwa hukum menyembelih itu hanya dikenakan atau wajib dilakukan terhadap hewan yang halal. Maksudnya hewan yang halal di sini adalah hewan yang memang apabila hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat, maka hewan tersebut halal dimakan dagingnya. Misalkan kambing, sapi, kerbau, apalagi rusa, ya, ayam dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut adalah hewan yang halal dimakan dagingnya apabila disembelih sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kalau yang memang hewannya itu sudah tidak halal, walaupun disembelih sesuai dengan syariat Islam, dibacakan doa dan lain sebagainya, kalau memang hewannya sudah haram, ya tetap haram. Misalkan ya, yang paling ekstrim, babi dipotong dengan mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah, dia tetap haram oleh bagaimana juga. Nah, kemudian hewan yang tidak disembelih menurut hukum Islam diistilahkan sebagai bangkai dan najis. Jadi walaupun hewan tersebut dasarnya adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, tetapi ketika cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat atau kaidah yang disyariatkan, maka hewan tersebut haram dan dihukumi sebagai bangkai atau najis. Misal kambing dasarnya halal tetapi menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat, maka daging kambing tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, sehingga di dalam kaidah penyembelihan kita mengenal ada 4 unsur atau istilahnya sebagai rukun sembelihan. Yang pertama adalah penyembelih. Jadi harus ada orang yang menyembelihnya, atau kalau di istilah kami ya, di komunitas Juleha, juru sembelih halal, itu dikenal sebagai ekskut dan gigi. Nah, ini hikmahnya kalau kita telusuri, ketika seseorang mempunyai pisau atau golok dari tulang, katakan tajam, bisa memutus leher binatang,
Tapi kita tidak tahu tulang tersebut apakah berasal dari binatang yang memang halal, ataukah itu sebenarnya dari tulang dari bangkai yang kita tidak tahu asal usulnya. Sehingga untuk menghindari itu semua, ini bicara hikmahnya Pak ya, maka tulang, kuku dan gigi tidak diperbolehkan dijadikan sebagai alat sembelih halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa zukira smullahi fakul laisa sin wa zufura wa habbi suka amma sin fa azmun wa amma zufuru fa hudan." Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah, sebutlah nama Allah, lalu makanlah kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kamu, semua gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang bisa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih. Nah, jadi ini jelas ya, Rasulullah telah menyampaikan bahwa gigi, kuku, tulang itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai alat sembelih. Nah, adapun beberapa jenis alat sembelihan. Yang pertama ini adalah, kalau kami menyebutnya golsen, golok sembelih atau butchering. Ini adalah bilah yang memang khusus untuk memutus menyembelih daripada hewan sembelihan tersebut. Kemudian skinning, ini pisau seset yang kita gunakan untuk memisahkan kulit hewan dari dagingnya. Kemudian ini ada yang dikatakan dengan boning, itu pisau untuk melepaskan tulang dari daging hewan sembelihan. Kemudian di sini ada chopping, ini semacam golok untuk mencacah-cacah tulang ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun definisi daripada penyembelihan itu secara bahasa, menyembelih itu artinya menyempurnakan kematian. Jadi menyempurnakan kematian hewan sesuai dengan syariat Islam sehingga hewan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Sedangkan secara istilah ya, menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutus urat halqum. Jadi di dalam leher hewan sembelihan, nanti ada penjelasan visualnya, itu ada urat pernapasan atau halqum, ada urat mar'i, saluran makanan, dan dua urat darah, yaitu pembuluh vena dan pembuluh arteri yang kita sebut dengan pembuluh wajdain, dan menggunakan alat tertentu yang tajam dengan niat karena Allah. Itulah pengertian menyembelih secara istilah. Nah, sedangkan dari model atau bentuk pelaksanaan penyembelihan ini sesuai dengan jenis binatangnya, dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama adalah az-zabah, menyembelih dengan cara memotong di halqum bagi hewan seperti kambing dan lembu. Posisinya nanti ada visualnya. Kemudian yang kedua an-nahr, menyembelih dengan cara memotong di labah atau hewan yang berleher panjang, itu ada di bagian bawahnya seperti onta dan ostrik, atau ostrik ini burung onta. Kemudian al-akru, menyembelih dengan cara melukai di sembarang bagian hewan dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir at-tazkiyah, menyembelih hewan di halqum atau di labah sekiranya hewan tersebut
mampu dikuasai atau dengan cara akru sehingga hewan tersebut tidak mampu dikuasai. Nah, inilah beberapa model penyembelihan sesuai dengan jenis hewan dan kondisi hewan tersebut. Ini enggak jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dikatakan tadi yang jenis pertama az-zabahu, ini contohnya adalah lembu atau sapi. Disinilah bagian atau area penyembelihan. Biasanya kami itu menandainya dari lurus dari telinga, di sini ada rahang. Nah, kita ambil satu telapak atau sekitar 5 cm, dan disinilah area penyembelihan yang paling ideal, sehingga ketika kita menggorok dan leher hewan tersebut, insya Allah ini terkena semua 4 urat yang tadi ya, saluran pernapasan, ya, saluran makanan, dan 2 pembuluh darah, vena dan arteri. Nah, untuk ontak di sini Pak, di bagian bawah. Nah, lalu bagaimana burung ontak? Nah, di sini sama posisinya, hewan yang berleher panjang. Nah, ini contohnya untuk ontak ketika disembelih ya, di bagian bawah. Ini memang disinilah akan memancarkan darah secara maksimal, Bapak Ibu. Nah, kemudian syarat penyembelihan, insya Allah kita sebagai umat Islam pasti ya sudah paham yang namanya perbuatan pasti diawali dengan niat. Nah, cuma niat di sini, niat penyembelihnya itu hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diniatkan untuk yang lain, apalagi diniatkan untuk berhala dan lain sebagainya, maka batalah ya, status penyembelihan halal tersebut. Penyembelihan hendaknya dilakukan di leher, karena disitulah urat-urat berkumpul. Hendaklah binatang mati semata-mata disebabkan oleh penyembelihan. Nah, ini bisa terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita. Mungkin karena ketidaktahuannya, ketika orang melakukan penyembelihan, dia sembelih tetapi kurang pas pada saat dia melakukan penggorokannya itu. Nah, hewan tersebut mati tapi karena hal lain ya, bukan karena 4 saluran yang menjadi syarat untuk diputuskan itu tadi. Kemudian hendaklah menyembelih dengan segera dan bersungguh-sungguh. Nah, ini juga untuk memenuhi unsur namanya keserawan, kesehatan dan kesejahteraan hewan. Jadi jangan kita membuat hewan tersebut ya secara psikis itu tersiksa gitu ya. Jadi dilama-lamai, sudah ditumbangkan ya, sudah roboh hewannya, tapi nggak segera, lama-lama. Ada di beberapa kejadian itu hewannya setelah roboh tidak segera disembelih. Nah, ini termasuk dalam kategori menyiksa ya, hewan yang akan disembelih. Nah, ini kita sudah paham semua ketika kita melakukan penyembelihan, baik ayam, kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Biasanya lafaz inilah yang kita baca, Bismillahi Allahu Akbar, atau Bismillah saya juga tidak apa-apa. Nah, ini Pak visual daripada beberapa saluran di dalam leher sapi yang mutlak harus dipenuhi. Nah, ini saluran makanan ya. Yang di atasnya adalah saluran pernapasan atau yang disebut dengan halkum. Nah, inilah 2 urat atau pembuluh darah, pembuluh vena dan pembuluh arteri. Jadi keempat unsur ini harus terputus. Nah, inilah yang tadi saya katakan area yang ideal untuk melakukan penyembelihan kepada leher hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Nah, kira-kira di sini Pak. Ini tadi saya katakan kalau ini garis rahangnya, ini garis rahang kita ambil sekitar 5 cm.
Nah inilah area yang ideal. Insya Allah kalau di posisi ini kita goroknya leher hewan tersebut ke 4 urat yang tadi, insya Allah akan terkena ya, sampai terasa golok kita mentok Pak. Di sini kan ada tulang leher nih Pak ya. Nah ketika sudah mentok keras, nah itu insya Allah keempat saluran ini sudah terputus semuanya. Nah ini ya, area. Kemudian unsur yang keempat dari rukun sembelih yaitu adalah hewan sembelihan. Yang pertama hewan yang halal dan mampu dikuasai. Jadi hewan tersebut di dalam penguasaan kita, bukan hewan yang sedang ngamuk gitu ya, sehingga sulit bagi kita untuk menguasainya. Yang kedua hewan masih hidup. Jadi yang namanya hewan mau disembelih yang harus hidup. Kalau sudah mati sudah bangkai namanya Bapak Ibu ya. Dan keadaan hayat mustaqirah, yaitu dipastikan darah terpancar saat penyembelihan dan adanya pergerakan setelah disembelih. Itu menunjukkan atau ciri-ciri bahwa hewan itu masih hidup sebelum disembelih. Nah ini yang tadi saya katakan, dari 4 saluran 2 yang wajib harus terputus, yaitu saluran halkum atau saluran pernapasan dan saluran mar'i atau saluran makanan. Nah ini yang dikatakan dengan hewan yang berada dalam penguasaan kita atau pengendalian, terkendali oleh kita ya. Hewannya ini kita giring ya, kita bawa ke kerangkeng kalau metodenya pakai kerangkeng, atau ke pengikatan tali kalau metode konvensional. Nah ini beberapa contoh hewan yang dalam kondisi tidak kita kuasai. Contoh pertama adalah hewan yang terprosok masuk ke dalam lubang. Di sini kemungkinannya kalau hewan tersebut tidak diangkat atau berada di lubang tersebut bisa mati. Nah, sementara kita kesulitan untuk mengangkat hewan tersebut, maka jumhur ulama mengatakan ini boleh kita sembelih di bagian mana saja yang kira-kira bisa mengeluarkan darah ya, dengan banyak sehingga binatang tersebut mati karena kehabisan darah. Jadi di sini dimafhumkan atau dimaklumkan tidak harus di leher hewan tersebut. Yang contoh lainnya adalah hewan yang liar. Ya, hewan yang liar ini bisa dengan metode misalkan dipanah. Ya. Cuma pada saat memanah itu sudah kita niatkan niat untuk menyembelih. Bahkan kalau di dalam mazhab Syafi'i, orang yang berburu hewan dengan hewan buruan, kan ada hewan pemburu Pak ya, anjing yang dilatih untuk berburu, itu ketika anjing itu sudah berhasil menangkap hewan buruan dan kemudian dibawa kepada tuannya dan hewan tersebut mati karena digigit oleh anjing pemburu, itu hewan buruannya itu halal Pak dihukuminya ya. Jadi ini untuk diketahui ya. Tetapi anjing atau hewan pemburunya tersebut adalah yang memang terlatih untuk berburu ya. Nah jika ditinggalkan hewan yang tadi ya dalam keadaan terprosok itu bisa mati. Kemudian jika telah berhenti gerakan hewan yang disembelih dalam keadaan urat mar'i dan urat halkumnya tidak terputus, kemudian dipotong-potong, maka hewan tersebut juga dikategorikan bangkai. Kalau kita lihat di sini Pak ya, ini kan wajib hukumnya memutuskan 2 urat halkum dan mar'i. Ketika itu belum terputus, kemudian hewan sembelihan tersebut langsung diproses, dikulitin, disayat dagingnya, padahal proses penyembelihannya tidak memenuhi unsur atau syarat-syarat penyembelihan, maka hewan tersebut tidak halal. Nah, sehingga hikmah daripada penyembelihan
Bisa kita ketahui yang pertama, melepaskan nyawa dengan mudah, tidak menyakitkan dan menyiksa. Nah ini penting banget. Jadi jangan kita menyembelih hewan tetapi hewan tersebut tersiksa, ya, mati tapi tersiksa karena proses penyembelihan yang tidak islami dan tidak ihsan. Dapat mengeluarkan darah dan membersihkan daging darinya untuk menghindari penyakit. Nah, disinilah sesuatu atau ketentuan yang luar biasa di dalam Islam ini. Kenapa metode penyembelihan leher itu adalah metode yang paling sehat menghasilkan daging konsumsi. Kalau di beberapa negara yang mayoritas non-muslim yang tidak mengikuti tata cara penyembelihan secara islami, itu hasil penelitian ada di Eropa. Ilmuwan yang melakukan penelitian, pertama hewan yang disembelih secara islami, kemudian digantung ya sampai meneteskan darah terakhir, kemudian hewan yang tidak disembelih secara islami. Di sana ada yang ditembak, ada yang dipukul bagian otaknya sehingga mati, lalu diproses di sayap-sayap. Itu hasil penelitiannya. Hewan yang disembelih secara islami dagingnya itu sehat, bakteri-bakterinya nyaris tidak ada, karena darah yang memancar itu ketika dia hewan itu mati dan darah itu tidak keluar habis, itu dia akan menjadi bakteri-bakteri yang memenuhi daging-daging tersebut. Nah, jadi dari hewan yang tidak disembelih secara metode islami itu hanya beberapa jam saja dagingnya sudah membusuk, mulai membusuk. Tapi berbeda dengan hewan yang disembelih secara syar'i. Nah, ini menunjukkan bahwa lagi-lagi yang namanya ajaran Islam itu adalah yang terbaik. Memastikan daging dapat disimpan lama dan lebih bermutu. Nah, itu salah satu efeknya. Penyembelihan secara Islami itu menghasilkan daging yang awet ya, dan bermutu. Membedakan antara daging halal dan haram dan antara sembelihan orang Islam dan bukan orang Islam. Dilarang menggunakan alat yang diharamkan supaya tidak menyakitkan hewan, menjadikan rasa ihsan pada binatang dan memupuk jiwa yang baik. Nah, ini ada kajian dari Profesor ya, Dr. Hazim dan Profesor Wilhelm Schultz ini di University Hannover, Jerman ya. Ini penelitian berkaitan dengan satu metode yang namanya stunning ya. Stunning itu memingsankan hewan. Jadi hewan itu sebelum disembelih ada alat listrik, alat kejut yang membuat hewan itu pingsan sehingga memudahkan juru sembelih untuk menyembelih. Memang Majelis Ulama Indonesia memfatwakan ini diperbolehkan karena itu termasuk salah satu cara untuk mudah menguasai hewan sembelihan. Tetapi dari hasil penelitian ilmuwan tersebut, ini ternyata hasilnya ya cukup mencengangkan juga ya. Nah, di sini percobaan atau eksperimen tersebut dilakukan untuk mengetahui rasa sakit dan adanya kontraksi saraf dari hewan tersebut seperti apa, antara dilakukan stunning atau langsung disembelih. Nah, ternyata setelah dilakukan pendeteksian dengan alat khusus oleh ilmuwan tersebut, nah ini hasil tesnya Pak. Yang dilakukan stunning 3 detik pertama, alat tersebut tidak menunjukkan atau tidak mencatat adanya perubahan pada saraf sama seperti sebelum penyembelihan. 3 detik kedua dicatat keadaan tidur yang terlena, jadi hewan tersebut tidak sadarkan diri disebabkan pengaruh dari pendarahan yang berhenti sejenak. Kemudian setelah 6 detik di dalam alat tersebut tercatat skala 0 menunjukkan hewan itu tidak sakit ketika pesan ke otak jatuh ke skala 0, jantung masih mengepam dan badan hewan masih dapat bergerak, hasil respon saraf tunjang yang menyebabkan semua darah keluar dari badan hewan. Nah, ini untuk hewan yang disembelih tidak di-stunning dulu, tidak dipingsankan dulu.
Nah, sementara hewan yang disembelih sebelumnya dipingsankan dulu, di sini hasil eksperimennya menunjukkan hewan tersebut pingsan setelah disetrum dengan alat suning. Selepas penggunaan alat deteksi tersebut, keadaan terdeteksi teramat sakit pada otak binatang. Kemudian jantung binatang berhenti berdetak lebih cepat, menyebabkan darah sebagian menyerap ke dalam daging hewan tersebut dan tidak bagus untuk dikonsumsi. Ini hasil penelitian dari ilmuwan Eropa yang menunjukkan bahwa metode penyembelihan secara Islami itu masih yang terbaik. Walaupun dengan studi itu fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan, jadi dibolehkan dipingsankan dulu. Sebenarnya saya ada beberapa video di sini ya. Nah, dalam sebuah hadis, supaya cepat saya langsung bacakan terjemahnya saja. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kok ada membunuh dengan cara yang baik? Ini konteksnya adalah ketika dalam peperangan ya. Jadi kalau kita melihat musuh ya, sebisa mungkin musuh itu kita bunuh sekali mati gitu. Jangan musuh sudah tidak berdaya sedikit-sedikit gitu ya, lehernya ditusuk, ininya ditusuk, itu penyiksaan. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan, sekalipun dalam kondisi berperang. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Jadi salah satu faktor yang ditekankan, pisau itu harus setajam mungkin, Pak. Ya. Jadi ketika digorok ke leher binatang sembelihan itu langsung ya putus. Karena ada beberapa kasus orang menyembelih itu nggak putus-putus karena pisaunya yang tumpul. Nah, di sini ada yang dikatakan dengan 5 prinsip yang menjadikan hewan itu merasa nyaman. Nah, sesuai dengan standar dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, ya, ini organisasinya orangnya, bukan hewan yang berorganisasi. Ya. Yang pertama, bebas dari rasa haus dan lapar. Jadi kita di dalam proses penyembelihan itu harus memastikan bahwa hewan yang akan disembelih besoknya, misalkan ya, ketika hewan itu sampai ke sini, itu pastikan hewan tersebut itu bisa meminum air atau minuman dan juga ada sedikit makanan yang bisa dimakan oleh binatang tersebut. Makanya kita menyediakan ya minuman dan makanan untuk hewan tersebut untuk menjaga atau memelihara kesehatan tubuh dari hewan tersebut. Bebas dari ketidaknyamanan, yaitu menyediakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman termasuk tempat bernaung dan beristirahat yang layak. Jadi ketika kita menerima sapi atau kerbau atau hewan sembelihan, misalkan beberapa hari menjelang hari penyembelihan itu, pastikan Pak, binatang tersebut mendapatkan tempat tinggal sementara yang nyaman ya. Jadi layak lah gitu kan. Bebas dari rasa sakit atau kesakitan ketika disembelih, melakukan tindakan pencegahan penyakit, diagnosa dan pengobatan hewan sakit dengan segera. Nah, ini memang sekarang sudah menjadi bagian yang merupakan satu ketetapan. Biasanya kita melibatkan para petugas ya dari dinas peternakan atau dinas kesehatan hewan. Bebas rasa takut dan tertekan. Jadi mental hewan sembelihan juga membutuhkan ini, Pak. Jadi jangan kita memperlihatkan senjata kita di depan mata hewan, atau hewan tersebut sebelum disembelih dia bisa melihat teman-temannya itu dibantai, istilahnya. Kalau mungkin dia merasa, oh teman saya dibantai gitu kan. Jadi usahakan hewan yang belum disembelih itu posisinya jangan terlalu dekat, atau paling tidak ada yang menghalangi penglihatan hewan tersebut kepada hewan lain yang disembelih.
Yang kelima, bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah, menyediakan tempat tinggal dengan luasan yang mencukupi dan fasilitas yang layak, serta pertemanan dengan hewan lain dan sejenisnya. Nah, kesejahteraan hewan, dari istilah keserawan itu kesehatan dan kesejahteraan hewan, itulah faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimana hewan sebelum kita sembelih itu dipastikan kesehatannya, karena ini berdampak kepada kita yang mengkonsumsi juga ya. Kemudian kesejahteraan hewan, ketika hewan itu secara mentalnya itu tidak stres, maka daging yang dihasilkan insya Allah bagus, kualitasnya bagus. Tetapi kalau hewan tersebut sebelum disembelih merasa stres dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan daging yang dihasilkan akan kurang bagus kualitasnya. Nah, ini beberapa hal yang harus perhatikan, transportasi dan tempat transit yang layak. Jadi janganlah hewan itu dibawa dari tempat pembelian dikirim ke tempat dagang atau ke tempat dikirim itu berdesak-desak ya, yang harusnya hewan itu masih bisa bergerak, masih bisa ada leluasa, itu dipadatkan ya, mungkin karena faktor biaya transportasi. Nah, ini tidak diperkenankan. Mendatangkan hewan kurban sehari sebelumnya, nah ini minimal lah ya, minimal kalau kita mau menyembelih, misalkan nanti di Asmaul Husna itu mau menyembelih hari hanya kapan, maka H-1 itu hewannya sudah datang. Tidak memberi makan dan minum minimal 6 jam sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah malam-malam ya, jam 12, jam 1 malam itu karena besoknya mau disembelih, itu sudah jangan diberikan lagi makanan ataupun minuman. Hindari dari anak-anak yang suka ngasih-ngasih makanan atau lempar-lempar makanan. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban. Nah, ini kenapa? Apakah hewan kurban itu paham? Ya paham, Pak. Karena banyak terjadi ketika bilah pisau itu ditunjukkan di depan mata hewan kurban, itu banyak yang kabur karena dia tahu, nah ini bakalan digorok di leher saya nih, kan begitu. Hewan itu mempunyai perasaan seperti itu, ya. Tidak menyembelih di hadapan hewan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mengajarkan golok atau pisau sembelih dengan maksimal. Nah, ini untuk ngetesnya nanti bisa dilakukan di beberapa percobaan ya, apakah pisau itu sudah tajam betul. Salah satu cirinya adalah kalau pisau sembelih itu untuk memotong kertas itu lancar kayak seret, nah itu sudah kategori layak untuk digunakan. Merendam golok atau pisau sembelih ke dalam air panas 80 derajat. Nah, ini juga untuk memastikan bakteri-bakteri yang ada di pisau tersebut sudah mati semuanya. Merobohkan dengan cara yang ihsan atau baik, walaupun di sini ada beberapa metode, ya metode konvensional dengan cara diikat dengan tali pada posisi-posisi tertentu. Ya, yang paling simpel adalah metode sabuk. Ya, metode sabuk itu cukup satu ikatan aja, Pak, di perut bagian belakang yang merupakan titik kelemahan daripada sapi atau kerbau tersebut, sehingga kalau yang itunya dijerat dengan tali itu dia langsung mudah robohnya. Ya. Atau juga dengan metode kerangkeng. Ya, jadi ada kerangkeng sapi dimasukkan, diikat, kemudian kerangkengnya dibalikkan, nah sehingga posisinya sudah siap disembelih. Tidak menguliti sebelum mati. Nah, jadi pastikan bahwa ketika hewan itu disembelih sudah mati, baru lakukan proses atau tahapan berikutnya. Ini jangan hewan baru disembelih dia masih terengah-engah langsung nih, juru ininya langsung diseset, dicacat-cacat. Masya Allah, itu menyiksa ya. Walaupun hewan tersebut mungkin beberapa saat lagi mati, tapi ketika statusnya dia itu belum mati, nah bagaimana cara mendeteksi apakah hewan itu sudah mati? Itu ada metode yang simpel, Pak. Di matanya kita berikan ini aja ya, kita kasih rangsang gini, tangan kita ginikan.
Kalau itu masih berkedip, itu berarti masih hidup Pak hewan tersebut. Tapi kalau hewan itu matanya tidak bergerak, ya, tidak merespon, walaupun katakanlah terbuka tapi tidak merespon, gitu, kita gini kan. Nah itu dipastikan insya Allah hewan tersebut sudah mati. Nah maka boleh dilakukan proses tahapan berikutnya. Nah kita memasuki perkara sunnah, makruh dan haram dalam sembelihan. Perkara sunnah dalam sembelihan yang pertama menyebut nama Allah, menyembelih di siang hari. Nah, siang hari maksudnya dari pagi ya sampai sore menghadap kiblat, walaupun tidak harus, karena dalam kejadian tertentu bisa saja ketika hewan itu kita robohkan posisinya sulit ya untuk diarahkan ke kiblat. Nah itu boleh saja, tetapi sunnahnya diarahkan ke kiblat. Membaringkan binatang di atas rusuk kirinya dengan cermat dan diangkat sedikit kepala hewan tersebut. Jadi yang dada kirinya ini yang di bawah, gitu, ya. Karena menghadapnya mungkin itu udah paham semua Pak ya. Jadi menghadap kiblat, kepalanya di sini ya seperti apa ya? Ya seperti kalau kita waktu kecil itu suka melihat orang tua kita motong ayam gitu Pak ya, menghadap kiblat, kepalanya ada di kiri. Nah itu dada kirinya ada di bawah. Mengendalikan hewan tersebut dengan cermat. Nah jadi sekali lagi hewan tersebut berada dalam pengendalian atau penguasaan kita. Menajamkan pisau setajam-tajamnya, ya. Tidak mengasah pisau di hadapan binatang yang hendak disembelih, tidak menyembelih di hadapan binatang yang lain, memberi minum. Tadi ketentuannya ada beberapa jam sebelum penyembelihan. Nah, ada juga yang menyunahkan kita bersolawat ya pada saat proses penyembelihan. Nah, disunahkan yang menyembelih adalah lelaki yang balik dan berakal. Kalau berakal sebenarnya wajib. Ya. Adapun perkara makruh dalam sembelihan, yang pertama tidak menyebut nama Allah. Ya, maksudnya tidak menyebut nama Allah, kita tidak membacakan kalimat-kalimat Allah seperti biasanya, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun tidak dibaca, itu tetap sah, tetapi niat kita menyembelih itu tetap karena Allah Pak. Ya niatkan adanya di hati gitu Pak ya. Kita memang berniat menyembelih hewan ini untuk kurban, untuk ibadah kurban. Tetapi pada saat penyembelihan tidak membaca atau mengucapkan kalimat Allah, itu boleh, tetapi makruh ya. Nah tidak menghadap kiblat diperbolehkan, tetapi makruh. Memperlakukan hewan dengan kasar dan tidak munasabah. Tidak munasabah itu maksudnya tahapan-tahapan prosesnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mengasah pisau dan menyembelih di hadapan hewan lain, melakukan proses seterusnya sebelum hewan benar-benar mati, seperti tadi sudah saya sampaikan. Hewan belum dipastikan mati, sudah dikulitin, sudah disiasat dan lain sebagainya. Nah, menyembelih sehingga putus kepalanya, ini pun makruh Pak. Ya. Makanya ketika kita menyembelih itu kita harus pakai feeling juga. Ketika golok kita sudah tadi saya katakan kena tulang ya, tulang lehernya ini krek gitu kan, itu berarti sudah melewati keempat saluran semuanya. Itu sudah dipastikan hewan tersebut akan mati. Tetapi ada mungkin terlalu semangatnya udah mentok krek, masih dihantam juga, putus sehingga kepala sapi tersebut. Nah ini makruh Pak, walaupun boleh gitu ya. Maksudnya tetap halal hewannya. Penyembelihan orang buta ke atas hewan yang mampu dikuasai. Ini maksudnya gini Pak ya. Ada orang buta, tetapi dia memang mahir di dalam menyembelih, karena itu udah hafal. Atau mungkin dia dulunya adalah penyembelih gitu ya. Karena sesuatu sakit atau kecelakaan menyebabkan matanya buta. Ketika dia dibawa ke posisi hewan yang akan disembelih, dia tahu persis itu. Oh ini kepalanya, ini lehernya, dan dia bisa mampu gitu kan menyembelih itu. Nah tetapi ini dimakruhkan ya. Khawatirnya apa? Iya namanya orang buta gitu kan. Takutnya bukan leher sapi digorok, nah, bahaya ini kan. Kemudian kondisi junub ya, atau haid. Nah ini sebisa mungkin jangan ya.
jangan menyembelih karena hasilnya tidak ihsan. Jadi kalau nanti bapak-bapak mau menyembelih hewan di hari raya kurban, pastikan Pak ya sudah suci dari hadas besar, bahkan disunahkan juga berwudu. Nah, kemudian apa saja perkara haram? Yang pertama, menyembelih untuk selain daripada Allah. Jadi ini tidak diniatkan atau tidak diperuntukkan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Jadi misalkan gua menyembelih hewan ini nih supaya misalkan bangunan kita kuat, atau supaya rezeki kita lancar, atau supaya dan lain sebagainya. Intinya bukan karena Allah ya, bukan semata-mata diniatkan untuk Allah Ta'ala. Ini haram ya, maka hewannya pun tidak halal untuk dikonsumsi. Bertujuan untuk mensekutukan Allah ya, seperti saya katakan tadi, menyembelih binatang kepalanya untuk ditanam, tujuannya agar dia yakin, mereka yakin bangunan tersebut menjadi kokoh, jembatan tersebut nggak akan runtuh. Nah ini kan berarti sudah syirik Pak ya, sudah menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk meminta pertolongan atau memanjatkan suatu hajat, keinginan. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Berada dalam ihram yang tadi sudah dibahas, pisau yang tumpul ya, kalau pisau tumpul ini dipastikan ia tidak akan bisa memutus keempat urat dari hewan sembelihan tersebut. Yang ada hewan tersebut akan tersiksa. Nah kemudian ini ada beberapa atau ada kasus ini terjadi pada masa Rasulullah. Kalau sekarang mungkin relatif nyaris tidak pernah terjadi Pak ya, yaitu wanita yang menjadi juru sembelih atau eksekutor ya, di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa mereka pernah mempunyai kambing dan binatang tersebut dilepaskan merayap di Bukit Sila di kota Madinah. Salah seorang dari hamba wanita menyadari bahwa seekor kambingnya berada dalam keadaan kematian, lalu ia memecahkan batu dan menyembelihnya. Jadi maksudnya kambing itu entah jatuh dari bukit, nah kalau dibiarkan mati, maka ia mengambil alat yang bisa melakukan penyembelihan. Nah jadi di kita ini kalau kita melihat ada kambing tertabrak mobil Pak ya, dia menggelepar-gelepar masih hidup, itu segera kita ambil pisau, kita sembelih lehernya, pastikan memenuhi syarat tadi 4 urat itu putus, maka kambing tersebut statusnya adalah kambing yang disembelih atau hewan sembelihan. Tapi kalau dia keburu mati ya itu sudah bangkai ya. Jangan dipaksa-paksain gitu kan, dimanipulasi. Sebenarnya udah mati, dipotong juga gitu ya. Nah itu ada Pak, ternyata orang-orang yang culas yang dikenal dengan ayam tiren. Tahu ayam tiren Pak ya? Mati kemarin itu ada yang borong Pak, diborong ya 5.000 satu ekor. Nah setelah mati dipotong, biasa dibersihkan, dijual. Nah itu hati-hati Pak. Ada cirinya mudah Pak. Kalau ayam masih hidup disembelih itu bekas gores, luka atau sayatan sebelah itu lebar ya. Lebar dan urat-uratnya itu kelihatan yang putusnya. Tapi kalau ayam itu sudah mati baru disembelih, dia tidak meregang ya. Alhamdulillah ya. Nah jadi kita lanjut sedikit. Nah ternyata ketika wanita tersebut datang kepada Rasulullah mengatakan boleh ya dalam kondisi tersebut seorang wanita melakukan penyembelihan. Nah kemudian di sini bagaimana kasus ketika kita menyembelih hewan tersebut hamil, ada anaknya di dalam perut dan anaknya pasti mati karena induknya mati. Bagaimana hukumnya? Itu dihukumi halal karena kata Rasulullah, nyawa daripada anak janin di dalam hewan itu adalah ikut ibunya, ikut induknya. Jadi kalau induknya itu sudah mati ya, janin tersebut dianggap sudah dihukumi disembelih, jadi boleh halal. Jadi jangan dibuang Pak sayang.
Kan ada ya kita menyembelih sapi, oh ada anaknya nih di dalamnya, lumayan tuh. Bahkan kalau sapi muda kan lebih empuk tuh dagingnya Pak ya. Nah, jadi itu halal ya untuk di. Kita langsung kepada satu kesimpulan. Sembelihan cara Islam adalah yang terbaik dan merupakan cara yang penuh penghormatan kepada hewan dan ihsan dalam menyembelih. Pengusaha rumah RPH perlulah membangun tata cara pengendalian yang sesuai dengan jumlah sembelihan hewan dan dalam waktu yang sama dalam memastikan syarat-syarat dan adab-adab sembelihan dipatuhi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu karena memang waktunya sangat terbatas. Tapi tadi diberikan kesempatan untuk interaksi ya Pak Ustaz ya. 5 menit silakan bagi Bapak Ibu yang mau sharing lah seputar sembelihan halal. Nah, silakan Ibu, bisa dibantu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Yang saya tanyakan di sini, mungkin kalau soal sembelih bukan urusan saya kali. Yang saya menanyakan karena ini berhubungan dengan kurban kali nantinya. Iya. Kalau kita punya duit, Iya. itu nggak masalah. Kita bisa korban satu orang satu sapi. Satu keluarga satu sapi atau satu orang satu kambing. Yang saya tanyakan, kalau duit kita terbatas, kita cuma satu keluarga bisa beli ikut patungan satu nama atau satu kambing. Terus sebaiknya itu memang kalau dulu saya tahunya sebaiknya kalau korban itu atas nama kepala keluarga aja, dengan nama kepala keluarga, nanti anak istri itu udah dapat. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana dengan orang tua kita yang sudah tidak ada, meninggal? Apakah sebagai anaknya yang ini mau orang tua, kita korbannya atas nama orang tua, ataukah cukup kita sebagai anak, utamanya kepala keluarga, korbannya sendiri pakai nama anaknya, namanya di sana, pokoknya namanya di sana, ataukah bagaimana? Apakah namanya keluarga terus kita doa aja untuk sebelah sana, atau bagaimana gitu sebaiknya untuk daftar nama yang ikut korban? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab. Baik, dengan Ibu siapa? Oke, rupanya Ibu cukup peduli juga ya dengan masalah ibadah kurban ya. Jadi memang ini sering juga ya dipertanyakan ya, masalah bagaimana kalau kita kurban ya. Yang ideal, yang bagus memang kalau kita sekeluarga satu orang bisa berkurban satu ekor kambing, atau misalkan keluarganya ada 7 1 ekor sapi, itu yang afdal ya. Jadi semua anggota keluarga ikut berkurban. Tetapi ulama mengatakan bahwa hukum kurban ini pada dasarnya adalah disebut dengan sunnah muakkad kifayah ya. Jadi ketika di antara anggota keluarga kita sudah ada yang berkurban, maka insya Allah hukum daripada sunnah muakkadnya itu sudah terpenuhi. Jadi anggota keluarga kita yang lain ini sudah dikatakan sudah terpenuhi gitu. Nah, bagaimana mengenai pahala ya? Jadi ketika itu misalkan kita niatkan secara kolektif, kalau pahala itu ya insya Allah ya, ketika ada anggota keluarga yang berkurban walaupun hanya satu nama, misalkan kepala keluarganya atau istrinya, nah itu diniatkan pahalanya untuk satu keluarga, ya insya Allah Bu, ya insya Allah tetap pahalanya sekeluarga itu mendapatkan, karena ini adalah satu amalan kebaikan yang memang sifatnya kolektif ya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kalau
orang tua kita yang sudah meninggal, kemudian kita berkurban, apakah boleh diatasnamakan almarhum? Pada dasarnya boleh, ya. Tetapi yang terbaik adalah untuk yang masih hidup juga dia ada berkurban, kemudian masih ada rezeki lebihnya, kurban satu lagi diatasnamakan kepada almarhum yang sudah meninggal. Tetapi kalau kondisinya misalkan cuma ada satu gitu, yaitu sebaiknya tetap diatasnamakan keluarga, ya, karena kan hukum anjuran berkurban ini kan untuk orang yang masih hidup sebenarnya, Pak, ya. Nah, untuk orang yang masih hidup. Nah, perkara pahalanya, ya kalau mau kita runut kembali ya kepada hadis idza mata ibnu Adam, ya, ketika telah meninggal anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Nah, insya Allah kita ini termasuk kategori anak yang soleh, kita berkurban untuk diri kita atau untuk keluarga kita, juga kita maksudkan amal soleh kita ini sebagai wasilah, ya, untuk mendoakan orang tua kita, ya pahalanya juga insya Allah, ya. Nah, jadi kesimpulannya yang bagus kalau memang almarhum orang tua mau kita berkurban bersama orang tua, ya sebisa mungkin untuk yang hidup pun ikut berkurban, ya. Walaupun diperbolehkan hari untuk tahun ini kita berkurban diatasnamakan untuk almarhum yang sudah meninggal, ya. Nah, karena kembali lagi kalau bicara balasan pahala, insya Allah malaikat tidak akan salah catat dan Allah tidak akan salah di dalam memberikan ganjaran pahala kepada setiap orang yang akan berbuat baik. Mungkin itu, ya. Masih ada, Ustaz? Ya, kalau tidak ada sambil menunggu sedikit informasi, ya, bahwa kebetulan saya ini adalah tergabung di dalam komunitas Juleha atau Juru Sembelih Halal Korda atau wilayah Kabupaten Tangerang, di mana misi syiar daripada komunitas Juleha itu ya ini, mensiarkan, ya, metode penyembelihan secara halal dan ihsan. Jadi kami welcome kalau misalkan di Masjid Asmaul Husna ini ingin mengadakan misalkan roadshow, ya, nanti ada semacam pelatihan singkat, ya, untuk membahas masalah metode penyembelihan secara halal dan ihsan, yaitu insya Allah kalau memang nanti waktu dan lainnya itu memungkinkan, itu bisa kita laksanakan. Atau misalkan kalau persiapannya ingin lebih matang, ya, misalkan untuk tahun depan ini bisa dipersiapkan, ya, pengurus DKM-nya misalkan mau mengadakan roadshow, ya. Jadi kajian tentang fikih kurban, tentang manajemen kurban, juga nanti ada simulasi atau praktek. Dan dari Juleha itu biasanya setiap tahun juga mengadakan sertifikasi pelatihan juru sembelih halal. Nah, dan hari ini nih sedang ada kegiatan di Serang, Pak. Makanya yang tadinya saya rencana ingin kesini bersama senior-senior saya di Juleha, ternyata mereka para pengurus itu harus ke acara di Serang, ya. Jadi acara nasional, ya, pertemuan tingkat nasional juru sembelih halal seluruh Indonesia, nah, di kota Serang. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan dalam waktu dekat juga nggak apa-apa, misalkan beberapa hari ini dari DKM Masjid Asmaul Husna, ya, ingin mendatangkan personel Juleha untuk berdiskusi, ya, untuk sharing, membahas bagaimana nantinya untuk melaksanakan kegiatan roadshow atau pelatihan short course lah istilahnya, itu nanti bisa, ya, kita laksanakan. Nah, kemudian dari tim juru sembelih halal Kabupaten Tangerang
itu memang kita berkhidmat untuk berkontribusi di wilayah masing-masing dulu Pak ya. Jadi kalau misalkan hari H ya, hari raya Idul Adha, itu memang kita ditekankan berkontribusi di wilayah masing-masing. Tetapi kalau misalkan H+1, nah itu bisa saja nanti diatur, misalkan masjid-masjid tertentu ingin mendatangkan tim juleha untuk melakukan proses penyembelihan seperti itu. Nah, ini kita juga belum tahu ya pada Idul Adha tahun ini apakah jatuhnya hari Jumat atau hari Sabtu. Kita masih menunggu keputusan pemerintah. Nah, yang saya dengar di sini di Asmaul Husna, kalau jatuh Idul Adha-nya hari Jumat, motongnya Sabtu ya Pak. Nah, kalau misalkan seperti itu, insya Allah ya, nanti dari tim Joleha bisa ya berperan berkontribusi untuk membantu di Masjid Asmaul Husna. Tetapi kalau misalkan hari Idul Adha-nya ternyata Sabtu serentak, ya ini kembali tadi saya katakan, kita tetap berkhidmat di masing-masing, kecuali kalau ada personil-personil yang masih bisa ya kita atur gitu, misalkan untuk melakukan penyembelihan di luar daerah masing-masing. Nah itu sebagai informasi saja ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, terutama berkaitan dengan penyembelihan halal dan ihsan sesuai dengan syariat Islam ya. Mungkin pada kesempatan lain nanti bisa kita tunjukkan ya. Sebenarnya saya membawa ini video-video, tapi karena ini ternyata tidak terhubung ya, tidak terhubung ke wifi, jadi saya tidak bisa menampilkan. Ada beberapa video. Yang pertama, orang yang menyembelih sapi karena pisaunya tumpul, itu enggak putus-putus Pak, ini leher sapinya itu sampai ganti pisau juga putus sampai 3 kali leher, itu sapinya sudah tersiksa Pak dengan seperti itu. Ada yang sudah terpotong, darah sudah memancar, tetapi karena tadi ada beberapa orang yang belum terputus, habis jatuh sapi itu bangun lagi Pak, lari gitu kan. Nah ini juga belum memenuhi kriteria. Ada juga yang menyembelih, ternyata si penyembelihnya yang pingsan jatuh terkapar. Nah ini juga berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental daripada si penyembelih tersebut ya. Kemudian juga proses dari pada saat mendatangkan hewan, nah itu harus diperhatikan. Jadi nanti di sini kalau misalkan Masjid Asmaul Husna menerima hewan untuk disimpan di sini, pastikan pada saat turun sapinya itu harus ada trapnya Pak. Jadi sapi itu jangan langsung dari bak mobil loncat, itu bisa terjatuh, bisa keseleo dan kakinya ada yang patah. Nah jadi pastikan itu ada trap ya, supaya sapinya bisa turun dengan lancar, atau ada papan yang cukup lebar dan miring gitu Pak ya, seperti itu. Itu sering terjadi karena mungkin ingin cepat aja seperti itu Pak ya. Nah baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa-apa yang merupakan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang merupakan kesalahan itu datang dari diri pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.